Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tanti Muldamaini. Saya ingin memaparkan pertemuan 5 untuk memenuhi tugas farmakoterapi 3, yaitu tentang yang pertama adalah tentang ansietas secara umum. Ansietas itu apa sih sebenarnya? Ansietas itu adalah suatu gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan cemas yang umum. Kemudian untuk etiologinya yaitu pandangan psikoanalisis, pandangan kognitif, behavioral, kemudian ada prefektif biologi. Untuk diagnosisnya sendiri yaitu ada questionnaire self-report. Dan untuk patofisiologi dari ansietas umum ini adalah, pertama adalah model non-adrenergik, kemudian ada model serotonin dan model GABA. Terapi dari ansietas secara umum ini yang first line-nya adalah duloxetine, escitalopram, paroxetine, sertraline, dan valvaxekin XR. Kemudian untuk terapi keduanya atau second line ini adalah benzodiazepin, busipiron, dan imipiramin, pregabalin. Gangguan kedua adalah panik. Panik ini apa sih panik ini? Panik ini merupakan munculnya jaringan serangan panik yang tidak terduga, meliput reaksi kecemasan yang intens disertai simptom-simptom fisik. Kemudian untuk diagnosisnya sendiri yaitu bisa dengan Guillain-Barré obsessive compulsive atau biasa disebut YBOS-CS. Kemudian untuk etiologinya sendiri ada pandangan psikoanalisis, ada pandangan kognitif behavioral, dan ada prefektif biologi. Tujuan terapi dari panik ini adalah meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga pasien tidak mengalami kepanikan dan gangguan ansietas lainnya. Kemudian untuk patofisiologinya ini adalah ada model non-adrenergik, model serotonin, dan model GABA. Untuk terapi atau farmakoterapinya ada penanganan psikologi seperti PCT atau panic control terapi. Dan untuk farmakologinya ada first line SRRIS, valvaxin XR. Dan untuk second atau pilihan keduanya ada alprazolam, citalopram, kemudian ada clonazepam, dan imipramin. Ini adalah kecemasan sosial. Apa sih kecemasan sosial itu? Kecemasan sosial ini adalah gangguan kecemasan di mana seseorang merasa takut berlebih berada di lingkungan sosial tanpa alasan yang jelas. Untuk diagnosisnya ada social phobia inventory atau SPIN. Kemudian untuk etiologinya ada pandangan psikoanalisis, ada pandangan kognitif behavioral, dan ada prefektif biologi. Untuk tujuan terapi kecemasan sosial ini untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dan patofisiologinya sendiri ada model non-adrenergik, ada model serotonin, serta ada model GABA. Terus apa sih farmakoterapinya atau obat yang bisa digunakan? Obat yang bisa digunakannya adalah untuk first terapi ada fluvoxacin CR, kemudian ada velavoxin, dan ada sertraline. Untuk pilihan keduanya ada clonazepam dan citalopram. Materi selanjutnya adalah gangguan stres pasca traumatis. Apa sih gangguan stres pasca traumatis ini? Yaitu maladatif yang berkelanjutan terhadap suatu pengalaman traumatif. Untuk etiologinya sendiri ada psikodinamik, ada biologis, dan ada kognitif dan behavioral. Untuk diagnosisnya pengukuran self-report yang menilai segala inti dari PTSD. Kemudian untuk patofisiologinya yaitu ada model non-adrenergik, ada model serotonin, dan ada model GABA.
Tujuan terapi ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian apa sih farmakoterapinya atau pengobatannya? Untuk pengobatannya ada pengobatan farmakologi. Untuk pengobatan farmakologi first line atau terapi pertamanya adalah SRRIS, kemudian velacvaxin, dan untuk pilihan keduanya ada imipramin, amitriptilin, dan untuk terapi non-farmakologinya ada terapi deferring stress incident kritikal. Selanjutnya yaitu generalized anxietas disorder. Apa sih definisinya? Definisinya yaitu perasaan khawatir, cemas yang berat dan menyeluruh dan menetap. Kemudian disertai dengan gejala osmotik yang menyebabkan gangguan fungsi-fungsi sosial. Untuk patofisiologinya sendiri yaitu bagian otak yang terlibat pada gangguan ini adalah amigdala yang memegang peran penting dalam memodulasi rasa takut. Pada pemeriksaan ditemukan bahwa terjadi peningkatan respon kecemasan karena penurunan ambang batas ketika merespon pada peristiwa sosial. Kemudian untuk etiologinya sendiri yaitu didapatkan bahwa terdapat hubungan antara genetika. Kemudian pada pasien ditemukan perubahan sel neurotransmitter, abnormalitas serotonin, GABA, non-epinefrin, glutamat. Untuk diagnosisnya sendiri adalah ada kegelisahan, kelelahan, masalah konsentrasi, sifat mudah marah, ketegangan otot, kesulitan tidur. Kemudian farmakoterapinya ada farmakologi, terapi farmakologi seperti golongan diazepam, benzodiazepin, kemudian corticosteroid, lorazepam, dan sebagainya. Untuk terapi non farmakologinya ada terapi psikoterapi. Selanjutnya adalah gangguan tidur yang yaitu merupakan suatu gangguan tidur yang paling sering terjadi dan paling dikenal di masyarakat. Itu adalah insomnia. Kemudian patofisiologinya adalah insomnia belum bisa dijelaskan secara pasti, tetapi insomnia dihubungkan dengan hipotesi peningkatan arousal. Ini dikaitkan dengan struktur yang memicu kesiagaan di aras, hipotalamus, dan talamus. Kemudian untuk etiologinya sendiri ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan insomnia seperti usia, jenis kelamin, kondisi medis dan psikiatri, faktor lingkungan dan sosial. Untuk gambaran klinisnya yaitu biasanya dirasakan umumnya berupa waktu tidur yang kurang, kemudian mudah terbangun saat malam hari, bangun pagi lebih awal. Hal ini menyebabkan kualitas hidup menurun. Untuk terapinya sendiri yaitu ada terapi non farmakologi, teknik seperti teknik deconditioning, kemudian ada edukasi tentang sleep hygiene, kemudian ada terapi kognitif dan terapi pembatasan tidur. Untuk terapi farmakologisnya yaitu obat yang digunakan adalah benzodiazepam dan non benzodiazepam.